Halo semuanya, balik lagi dengan No Project di sini. Hari ini gue bareng Kevin bakal memberikan sebuah info dan juga sekaligus memperkenalkan kepada kalian semua sebuah platform atau juga mungkin bisa disebut sebagai aplikasi ya, Vin ya, yang betul. Mungkin nantinya bisa bermanfaat bagi kalian para pelaku bisnis pemula ataupun bagi para content creator yang ingin melakukan personal branding gitu ya. Nah, nama aplikasi itu adalah Canva. Nah, mungkin bagi kalian mungkin ada yang udah tahu, ada yang juga yang belum. Ya, it's okay. Nah, tapi di sini kita mau ngobrol Canva itu apa. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan kali ya, Canva itu apa. Betul. Karena kan kalau misalnya kita belum kenal maka kadang-kadang nggak jadian gitu ya. Canva itu sebuah platform digital yang berfungsi juga untuk membuat bisa memproduksi sebuah konten-konten ataupun bisa membuat logo di situ. Jadi dia itu platform graphic design, jadi basically dia itu bisa di desktop, di website, ataupun di aplikasi iOS ataupun Android. Nah, di sini kita mau menjelaskan sedikit nih, kurang lebih interface Canva ini kayak gimana, cara penggunaannya, dan juga kita bisa bilang Canva ini lebih ditujukan untuk kalian para pebisnis pemula kali ya. Jadi kayak kalian yang memang misalnya mau bikin bisnis apa nih, terus kalian yang mau ya udahlah daripada gua hire tim sendiri untuk sekarang nih, jadi untuk nge-press budget kalian bisa gunain platform ini dulu nih. Dan juga untuk kalian yang para content creator ataupun kalian mau personal branding diri kalian yang dimana di sosial media kalian biar kelihatan lebih kece, kalian bisa gunain ini juga. Lebih dan kece, satu lagi lebih informatif juga kali ya. Dan satu lagi bisa juga untuk membuat presentasi PPT kayak biar ya nggak gitu-gitu aja lah template-nya. Jadi kalian bisa gunain Canva ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita coba lihat Canva itu kayak apa. Let's go. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan Canva, gue mau info dulu bahwa gue menggunakan Canva yang versi desktop. Dan sebenarnya kalian juga bisa menggunakan Canva di smartphone kalian, tapi menurut gue kalau smartphone kan lebih kecil layarnya, sedangkan kalau desktop lebih besar. Jadi menurut gue lebih enak, lebih nyaman gue menggunakan desktop gitu. Oke, masuk ke keunggulan yang pertama. Menurut gue Canva itu sangat-sangat hemat budget. Kenapa? Karena dia memberikan layanan yang gratis. Dan sebenarnya ada juga sih ya kayak yang berbayar seperti yang ada di layar ini. Dan tentunya kalau misalnya kalian yang berbayar pastinya mendapat fitur yang lebih banyak lagi dan juga pastinya template yang akan diberikan jauh lebih bervariatif gitu. Tapi menurut gue karena penggunaan gue ya cukup simple, menurut gue yang gratis pun udah sangat memadain gitu. Oke, kedua menurut gue keunggulan Canva yaitu dia sangat-sangat user friendly. Kenapa? Karena gue sebagai orang awam di sini yang nggak bisa desain sama sekali, udah disuguhkan banyak banget template yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konten kalian. Misalnya kalian mau buat sosial media, Instagram post, story, ataupun mungkin YouTube atau apapun itu, dia udah menyediakan semuanya gitu. Dan menurut gua Canva tuh udah sangat membantu banget karena selain yang sosial media juga kalian bisa bikin poster, bikin flyer, kartu nama, logo, dan semua yang mungkin kalian butuhkan mungkin ada di sini semua. Oke, pertama-tama untuk memulai pembuatan konten kalian bisa pilih di bagian kanan atas ini atau di home yang sudah disediakan. Oke, pertama klik desain, lalu kalian tinggal pilih konten yang pengen kalian buat. Nah, misalnya kalau sekarang ini gue mau nyontohin yang mungkin aja bisa relate dengan kalian semua, yaitu Instagram post gitu ya. Oke, setelah kalian pilih konten yang mau kalian buat, dia bakal langsung ngasih berbagai macam template yang bisa langsung kalian gunakan untuk kebutuhan konten kalian. Misalkan gue punya bisnis seafood gitu ya, tinggal gua buka, misalkan tinggal gua cari aja konten mana yang sesuai dengan kebutuhan gua, yang sesuai dengan preferensi gua. Misalkan kalau gua seafood misalnya yang ini, udah kan? Nah, dari sini kalian bisa lihat di bagian kiri sini, ya kan? Ada banyak elemen-elemen yang bisa kalian adjust lagi nantinya. Gitu. Pertama dari upload, kalian bisa upload foto yang kalian butuhkan. Lalu kalian juga bisa nyari foto yang mungkin kalau misalnya kalian nggak punya foto, kalian bisa nyari foto di sini langsung yang gratis. Terus juga ada elemen itu seperti kayak stiker, grids, shapes, frames yang bisa kalian gunakan nantinya. Kalian bisa cek lagi untuk menunjang konten kalian supaya bisa lebih bervariasi lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Terus juga ada teks di sini yang bisa kalian gunakan, nanti tinggal kalian cek sendiri ya kan. Selain itu ada video, ada background, ada folder, dan semuanya ini bisa kalian gunakan untuk menunjang konten kalian. Nah, untuk informasi aja bahwa semua elemen yang ada di sini itu sebenarnya sama untuk semua konten yang ada di Canva. Misalnya kayak kalian mau buat story, kalian mau buat
YouTube, PPT, logo atau apapun itu sebenarnya semua kontennya sama. Jadi ya ini untuk mewakili keseluruhan aja gitu. Nah, balik lagi ke template yang tadi udah gue pilih. Nah, dari template yang udah kalian pilih pun itu kalian bisa adjust lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya tulisannya pengen gue ganti jadi segera dibuka gitu kan. Terus namanya misalnya gue pengen punya nama William Seafood misalnya gitu kasarnya doang. Terus misalnya apalagi kalian ganti itu bisa banget, dan bahkan kayak backgroundnya ini pun juga bisa kalian ganti sesuai dengan kreativitas kalian. Ya sekalipun ini gratis, sekalipun ini kayak udah disediakan template-nya, tetap aja kan harus melakukan adjustment supaya hasilnya tuh bisa sesuai dengan yang kalian mau juga gitu. Oke, Instagram post udah. Sekarang gue akan ngasih contoh seperti apa ya yang menurut gue menarik tuh. Oh, logo. Nah, menurut gue keren banget sih logo ini. Kenapa? Karena kita tuh bisa bikin logo dalam waktu yang sangat cepat gitu. Bahkan mungkin kurang dari 5 menit kalian udah bisa membuat logo kalian sendiri gitu. Ya di sini kan kalau misalnya kita buka logo ya kan, dia udah nyediain banyak banget sih kayak template yang sangat-sangat bervariasi dan yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan brand kalian. Misalkan ya, gue pengen buat logo project, misalnya gue ini, tinggal gue klik. Nah setelah kebuka, kayak tadi lagi, tinggal gue adjust sesuai dengan kebutuhan gue. Misalkan di sini gue pengen kan karena logo project berarti misalnya LP, misalnya gitu kan. Di sini gue ganti jadi raw, terus project. Tinggal di adjust lagi, set, selesai deh. Jadi satu logo yang bisa kalian kerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit. Mungkin sekian itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Ya karena kalau misalnya gue jelasin semua bakal panjang banget, dan karena gue juga nggak tahu maksudnya kebutuhan konten kalian apa aja. Tapi mungkin aja yang gue sampaikan di sini seperti kayak Instagram post, story atau logo itu mungkin bisa bermanfaat buat kalian untuk menunjang kebutuhan konten kalian. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang Canva seperti apa. Ya gue tahu mungkin itu nggak terlalu mendalam pembahasannya. Karena apa? Karena di sini gue pengen kalian yang coba sendiri. Ya gue harapkan sih di sini gue lebih apa ya, memperkenalkan kepada kalian semua yang mungkin belum tahu tentang Canva itu apa, dan hopefully ini bisa bermanfaat buat kalian semua untuk menunjang pembuatan konten kalian semua. Yep. Terutama mungkin para pelaku bisnis yang tadi ataupun para konten kreator yang ingin memulai sesuatu gitu ya. Dan di sini gue juga mau ingetin lagi bahwa di sini adalah perspektif gue yang tadi itu sebagai orang awam terhadap penggunaan Canva gitu. Karena menurut gue kalau misalnya penggunaan banyak doang ya nggak masalah, tapi kalau misalnya untuk penggunaan yang jangka panjang, kalau misalnya kita lihat jangka panjang, kita nggak mungkin dong, maksudnya kita akan selalu bekerja sendiri, apalagi kita yang sebagai pelaku bisnisnya, kita mikirin bisnisnya apa, tapi kita juga harus mikirin marketingnya, kita harus mikirin desainnya, kan capek sendiri jadinya. Yep. Dan pada akhirnya menurut gue kita tetap harus meng-hire tim yang lebih profesional gitu, yang bisa kita bilang ya graphic designer gitu ya Vin. Ya, betul. Dan memang kayak kalau kita lihat Canva itu kan cara pengerjaannya apalagi yang gratis itu kan base-nya base template ya. Jadi betul. Otomatis kalian mau bikin logo, mau bikin konten apapun, pasti at the end pasti ada yang mirip nih. Betul. Benar nggak sih? Dan apalagi kalau misalnya kalian logo, misalnya tadi kalian bikin 5 menit, menurut gue pribadi pasti itu lebih lebih tricky di saat nanti kita mau jangka panjang. Betul. Karena kan yang namanya bikin logo itu kan butuh yang namanya riset, development-nya itu pasti dalam banget lah, bukannya ya, kayak kita cuma harus bikin ketikan doang. Kita harus menyesuaikan dengan brand yang kita mau seperti apa. Betul, kan? betul banget. Jadi maksudnya apalagi kayak misalnya kita hire graphic designer nih, kita mau logo ini, graphic designer tuh pasti kan udah tahu nih kurang lebih brandnya seperti ini. Jadi kayak kalian pun tektokan pasti bisa dia bisa memvisualisasikan betul banget brand kamu tuh seperti apa gitu loh. Iya. Oke, dan juga karena kita ngerjainnya base-nya dari template-template yang sudah ada, otomatis kan kita nggak bisa memperlihatkan ke customer atau ke masyarakat identitas brand kita nih seperti apa. Yes, banget. Betul. Jadi otomatis kalian itu harus bisa menyesuaikan, kalian itu perlu udah upscaling ke tim yang memang lebih profesional atau kalian masih bisa ngerjain sendiri menggunakan platform yang ada, contohnya misalnya Canva. Nah, oke, sekalipun Canva ini bisa dibilang gratis, juga kalian kan harus put the effort untuk ngerjain, dan juga kalian harus invest waktu kalian yang harusnya misalnya kalian ngerjain operasional atau kalian misalnya jaga store gitu kan, tapi kalian harus gimana nih bikin konten juga. Nah, di situ tuh kayak tektokannya ribet gitu kan. Kalian harus bikin bisnis, membagi pikiran kalian tuh cukup kompleks. That's why kayak misalnya kalian juga harus, yang tadi kita bilang, kalian harus tahu kapan kalian harus
ya punya tim sendiri lah yang memang ngerjain bagian ini, kalian bagian apa, kayak gitu sih. Oke, itu semua yang mungkin tadi bisa kita share ke kalian semua. Dari segi gua sebagai orang awam dan juga dari segi Kevin yang lebih profesional di bidang desain. Dan menurut gua ya kesimpulannya adalah Canva ini sangat-sangat membantu, terutama bagi para pelaku bisnis pemula yang emang masih bisa punya waktu melakukan semuanya sendiri, dan juga mungkin bagi para content creator yang pengen nuangin ide-idenya secara langsung gitu. Yap, betul banget. Jadi semoga video ini membantu kalian untuk mengeksplor atau misalnya menambah wawasan kalian. Memang ada platform untuk buat buat desain baik di handphone, aplikasi ataupun di desktop. Betul. Jadi kalau kalian punya request atau misalnya kalian punya ide, kita harus mereview, kita membahas apapun atau tips apapun, boleh share banget di komen di bawah. Oke, that's all guys. See you. Bye bye. Next video.